Welcome back with us, Story of Dori. Oke. Saat ini kita lagi mau ngapain? Bikin konten apa? Bikin konten iseng-iseng setelah 30 menit keliling Cempaka Putih dan sekitarnya. Tidak menemukan coffee shop yang sepi. Ya ini juga rame nih ya. Terus? Dan kita hari ini, ya sebentar. Kita hari ini bakal ngomongin tentang kecerdasan manusia. Oke. Kecerdasan manusia itu ada berapa banyak? Kecerdasan manusia itu yang sudah ada jurnal ilmiahnya tuh 8. 8. Tapi ada plus 1. ada plus 1 masih dalam penelitian ya. Tapi itu nanti kita kupasnya di next video aja. Ya. Jadi ada 8. Jadi terkadang kita merasa kok di pelajaran ini kita nggak pinter ya. Tapi di pelajaran yang kita pokoknya yang apa ya, yang apa sih namanya? Jadi kita kok cuma bisa di pelajaran itu aja. Kok kita nggak bisa di pelajaran yang orang lain mungkin bisa. Gitu. Ya nggak sih? Contoh nih kayak mungkin aku bisa matematika. Tapi kok aku olahraganya nggak sejago Jerry ya. Aku juga pengen gitu. Tapi ternyata itu dia, kecerdasan setiap manusia itu berbeda-beda. Dan nggak semua manusia juga bisa menguasai semua kecerdasan itu. Ada porsinya, ya nggak sih? Betul. Sama nih kayak kita melihat orang ya. Kok dia nggak belajar tapi dia nilainya bisa bagus. Padahal itu pelajaran matematika yang eksak-eksak gitu. Iya mungkin namanya encernya di situ. Ya. Coba kalau di bidang lain misalnya. Coba kalau kita. Gitu. Jadi biar orang-orang juga apa ya? Sekarang itu kan ini mungkin masuk ke parenting juga salah satunya ya. Kita tuh nggak bisa nge-push anak, ayo dong harus bisa matematika. Ternyata memang anaknya nggak suka. Ya karena emang dia nggak apa namanya? Emang bukan bidangnya dia gitu. Mungkin dia suka di bagian seni atau musik atau apa lagi ya, olahraga and many more, masih banyak banget. Tapi ada juga mungkin anak-anak yang suka di akademis tapi dia nggak suka, tapi dia nggak nggak ngelotok lah di bidang yang non akademis gitu. Tapi setiap orang bisa memiliki lebih dari satu ya, nggak cuma satu doang. Betul. Itu gunanya kita belajar di sekolah supaya kita bisa mempelajari hal-hal yang lain. Kalau menurut aku gitu sih ya. Nah, sekarang kita kupas ya satu-satu. Jadi kupas. Ini kita makan cireng. Jadi bukan dikupas ya, digoreng. Oke, jadi yang pertama itu ada kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik itu, jadi orang itu jago berbicara, menulis, terus sama membaca. Nah, di bidang bahasa lah ya. Bahasa. Nah, makanya kayak Dona nih dia pinternya di sini. Kenapa pinternya di sini? Karena cara ngomongnya lebih jago, terus kosakatanya lebih banyak. Beda sama gue gitu. Kalau gue itu lebih gagap gitu ngomong di depan umum. Tapi beda dengan Dona. Dona itu lebih jago lah ngomong di depan kamera. Di depan Jerry doang. Di depan mic juga jago dia. Nah, Dona dulu pun juga seorang penyiar radio, makanya dia the best. Kalau soal ngomong di depan umum, gitu. Ngomong di depan umum. Tapi kalau ngomongin orang, jago juga. Ngejujut dong. Nah, terus? Ayo. Aja ngunyah nih. Setelah kecerdasan linguistik atau bahasa, ada juga yang namanya kecerdasan logika. Biasanya
sering dihubungkan dengan matematika. Ya. Tapi kalau logika bener atau salah nih ya? Mungkin ini lebih banyak ke laki-laki kali ya? Ya. Tapi ya belum tentu laki-laki jago matematika juga. Soalnya gini, logika ini kan biasanya berhubungan dengan problem solving. Simple thing nih. Kalau seandainya kita pakai Google Maps, mengikuti Maps itu kan sebenarnya butuh problem solving juga. Harus lewat sini, lewat situ. Dan itu kan katanya menurut expert, pria itu cenderung lebih smart dalam hal itu. Ya. Iya. Tapi Dia emang mau bilang, karena sudah terbukti gitu. Dia mau bilang, ya. tuh kan. Tapi emang bener sih. Tapi ya semua baik lagi. Manusia tuh ada yang jago matematika, ngelihat angka aja tuh gampang banget ngelihatnya. Tapi kalau gue nggak yang terlalu mendalam itu nggak bisa. Kenapa tuh? Ya emang bukan di situ. Kenapa matching banget sih? Tapi jadi kalau ngitung duit, jago. Ya, duit pun juga agak susah ya. Apalagi kalau bukan duit sendiri. Iya. Kayak gitu. Nah, terus ada kecerdasan visual spasial. Nah ini Mama dia tuh jago banget tuh gambar. Oh iya, kayak art gitu. Iya. Nah itu udah the best lah. Soal begitu kita, misalnya dia ceritain tentang ini, kita mikirnya apa ya? Misalnya pintu itu kotak, terus persegi panjang, atau gimana? Dia udah ada paham gitu. Ini deh contoh ya, mungkin. Tapi gue nggak tahu nih contohnya bener atau enggak. Kayak desainer deh. Iya. Aku pengen bikin bajunya yang kayak gini-gini, dia langsung set Kayak gini. gambar. Jadi apa yang dia pikirkan bisa langsung divisualisasikan. Arsitek ya, kan kalau mau gambar rumah pasti dia juga punya apa ya, imajinasi dulu kayak gimana. Itu keren banget sih. Betul. Kalau aku juga bisa Apa? gunung, sawah sama rumah. Itu langsung template ya. Template masa kecil ya. Template masa kecil. Gunung 2, tarik ke bawah, jalan belok-belok. Sawah sebelah sawah kanan, sawah sebelah kiri rumah. Terus di tengah gunung ada matahari. Terus sama burung ya. Sama burungnya gini, lengkong iya. Nah, itu. Terus kalau di kepolisian itu ada tuh yang buat sketsa. Bener. Jadi misalnya hidungnya gini, rambutnya gini, oh gini, matanya gini, gitu. Nah itu apa ya? Dia bisa memvisualkan secara langsung gitu. Oh gini ya. Bener. Nah, kayak gitu. Nah itu kecerdasannya tuh visual spasial seperti itu. Ada orang yang mungkin ngerasa lo cuma bisa gambar doang. Tapi kalau dibalikin lo bisa apa enggak, belum tentu semua orang tuh bisa yang kayak gitu. Benar. Nah selanjutnya nih. Ini jari banget. Ya. Kecerdasan kinestetik jasmani. Cocoknya sih ini jadi guru PJOK. Bisa juga guru tari sih. Iya. Yang mau Tapi kan gini, nggak semua orang jago olahraga bisa nari juga. Iya. Nah kebetulan saya dapat suami yang bisa dua-duanya. nggak bisa diem. Nggak bisa di pecicilan. Nah, lanjut. Ya seperti itu. Jadi kalau duduk lama-lama tuh berat banget. Ternyata emang jagonya di situ, emang bakatnya di situ. Bakat dari lahir. Tapi ini bukan masalah duduk lama-lama atau enggak ya. Jerry itu nggak bisa di rumah seharian. Even kita pun udah keluar nih ya. Pagi ini kita udah keluar. Nanti tiba-tiba di pukul berapa gitu ya. Sore lah. Keluar yuk. Kenapa kan tadi pagi kita udah keluar. Aku pusing di rumah doang. Emang anaknya suka ngeluyur aja. Kan dia ternyata suka bergerak.
Di rumah itu dia tidak bisa duduk tenang atau nonton TV tenang. Nanti kita lagi nonton, dia duduk, mama udah tiduran, duduk lagi, tiduran lagi gitu-gitu. Nggak bisa diem lah. Nggak bisa diem. Nah makanya kalau kita ngelihat anak kecil nggak bisa diem, ya emang seperti itu. Tapi kalau anak kecil memang mereka tuh kan masanya explore gitu loh. Iya. Kita lihat orang dewasa deh, gitu. Ya itulah yang di kecerdasan. Ngomong-ngomong nggak jadi aku. Ya kecerdasan jasmani kinestetik. Tapi menurut kamu profesi apa nih yang cocok? Tadi kan kalau aku guru PJOK, ya kan karena ada jasmaninya. Kalau menurut kamu sendiri? Kalau aku sih menurut aku ya lebih ke atlet itu lebih masuk. Tapi aku tanya dulu sama kamu kan yang cukup cerdas nih di bidang ini. Cila. Apa sih yang kamu rasain kalau seandainya kamu diem doang gitu? Ya pusing aja sih. Jadi tuh ya di kepala berat banget. Oh gitu. Jadi lebih capek jalan-jalan terus tuh kan capek ya? Atau lebih baik istirahat di rumah? Jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Ya seperti itulah, makanya dulu waktu sekolah kalau pelajaran matematika tuh aduh pusingnya minta ampun. Ya tapi tetap diikutin ya. Iya. Karena itu basic, semua itu pelajaran di sekolah itu basic. Benar, buat adik-adik juga. Kadang tuh anak muridku ya dulu ada yang nanya, tapi sih Miss belajar matematika, nanti kan waktu kita kerja nggak dipakai gitu. Tapi ini harus digarisbawahi bahwa memang ini adalah tahapan pendidikan yang harus dilalui. Mungkin nanti tidak terpakai dalam pekerjaan kamu, tapi kan kita nggak pernah tahu kamu nanti bisa jadi apa. Gitu. Jadi just do your best dalam lingkup pendidikan yang saat ini dan tahapan pendidikan yang saat ini sedang kamu jalani. Gitu ya anak-anak ya. Iya, sama matematika kan. Kita nggak bisa ngitung ininya, tapi kita bisa melihat logikanya gitu. Contoh nih, kayak kita bikin konten. Bikin konten kan itu ada statistik. Bagaimana kita membuat konten yang baik untuk di kemudian hari. Yap. Jadi kita bikin konten nggak, bikin aja 10 konten dalam 10 minggu gitu, ternyata enggak, atau seminggu 5 kali gitu bisa. Tapi hasilnya itu jadi nggak maksimal. Iya, kontennya kontennya konten sampah gitu, bukan yang berkualitas gitu. Nah kan kita mesti berlogika juga. Dari data-data itu kan matematika masuk. Terus sama kayak kita bikin konten tadi kita udah jelasin tentang apa tadi linguistik, kecerdasan linguistik. Nah kayak kita ngomong pun kita mesti bukan yang ngomong kayak datar, tapi ada intonasi, ada kata-kata yang baik seperti itu sehingga dapat dimengerti oleh audiens. Gitu. Good explanation. Setelah itu ada kecerdasan musical. Kecerdasan musikal pun juga ini jago banget dia mendengar nada-nada, terus gerak ini juga bisa digabung sama kinestetik. Karena kan contoh nih main drum, itu gerak semua tuh. Jujur kalau aku sih belum bisa ya. Koordinasi tangan sama kaki itu kan harus sinkron ya. Harus. Terus ketukannya beda. Kaki jalan, tangan kanan berhenti, kiri gerak gitu. Nah itu. Aku latihan drum, sticking aja kayak udah lancar nih. Ntar pas repetition gitu ya. Kok beda ya? Nah itu dia. Makanya kita nggak memiliki satu kecerdasan doang, tapi ada yang dominan. Betul, berkolaborasi ya, kecerdasan itu ya. Ada juga aku pernah lihat satu konten di Instagram, dia tuh masih kecil, tapi main pianonya udah jago banget. Terus dites sama mamanya ya, ini kunci apa, dia bisa tahu apa. Iya. Itu keren banget kalau kita udah tahu kecerdasan kita apa, terus diasah ya. Iya. Itu kayaknya jadi gitu loh. Iya. Nah ini pun juga musikal ya, digabung dengan linguistik. Itu bisa jadi penyanyi.
ini dan juga music director. Musik. Seorang penyanyi, lagunya itu gimana sih tahapannya bisa sampai jadi? Iya. Itu kan kompleks ya, friends. Ada yang namanya pencipta lagu, nanti terus ada komposer, ada music directornya, orang yang mixingnya, Iya. sampai terus nanti dikasih ke si penyanyi di apa ya, hasilnya nanti baru disatukan dengan suara si penyanyi itu gitu loh. Iya. Jadi lagu yang kita dengar tuh kayaknya musiknya enak ya, tapi itu ternyata butuh tahapan yang cukup panjang gitu. Dan ini butuh orang-orang yang memiliki kecerdasan musical juga. Iya. Sama aku punya temen tuh di gereja, ngelihat dia tuh jago. Dia bisa jago musik apa aja gitu. Nah itu orang tuanya jagoan, anaknya juga jago. Ternyata Genetik ya. genetik kalau aku lihat ya, karena dia main musiknya gitar jago, drum jago, Hampir bass semua alat musik jago. iya itu dia. Tapi ada yang dia nggak bisa Apa? mainin semua alat musik bersamaan. Tapi ada yang bisa nih. Ada yang itu pernah harmonika ya sama Iya. gitar ya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi itu kecerdasan musikal. Lalu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu itu memahami, merespon dan bekerja sama dengan orang lain. Teamwork. Jadi ini pun bisa bergabung dengan kinestik juga, terus kinestik juga. Kenapa link kinestik? Karena Kinestetik. kan kinestetik. Karena kan misalnya kerjaannya yang di lapangan dia harus kesana kemari gitu. Nah, kalau menurut Dora gimana? Iya, nggak semua orang bisa bekerja sama dalam satu tim. Ada yang lebih memilih untuk individual work aja gitu. Kayaknya justru kalau gue kerja sama tim, kerjaan gue nggak selesai deh. Hambatannya malah lebih banyak. Kenapa? Karena dalam satu project ada banyak banget otak yang mikirin, kepala yang berpikir. Dan itu pasti nanti diambil dari sudut pandang yang berbeda-beda. Contohnya nih, gue sama Jerry mau bikin mie instan. Menurut gue caranya airnya direbus dulu buat mie-nya, nanti baru kuahnya belakangan gitu. Tapi mungkin caranya Jerry udah kuahnya di dalam yang ada di kuah air rebusan mie aja gitu. Karena itu beda-beda, yang ada nanti pasti bisa berantem. Padahal it's just a small things gitu loh bikin mie instan. Apalagi yang dalam dunia pekerjaan. Makanya kenapa kalau kita melamar pekerjaan, kriterianya adalah dapat bekerja sama dengan tim. Tapi ada juga yang individu juga, bekerja sama tim atau individu. Iya ada, makanya kan tergantung juga pekerjaannya apa. Gitu. Kalau jadi builder atau tukang bangunan nggak bisa bangun rumah sendiri, harus ada timnya gitu. Ya, kecuali Roro Jonggrang, kan Roro Jonggrang aja di timnya ya. Roro Jonggrang itu kan yang dibikinin. Iya kan timnya yang itu. Apa? Jin. Nah kalau ketemu sama orang ini rasanya tuh positif. Jadi tuh kayaknya kok dia banyak banget temennya gitu. Iya. Banyak yang suka deket sama dia, maksudnya mau cewek mau cowok, bukan suka. Karena dia mungkin mudah bergaul juga. Kan kayak gini butuh orang yang jago basa-basi. Iya, seperti itu. Jadi basa-basi nggak selalu basi, friends. Tapi juga bermanfaat kok. Next, habis itu ada apa lagi, Jer? Asik, Jer. Nggak, Jer. Kita ada yang ketujuh, nah ini kan tadi interpersonal. Kalau ini intrapersonal. Nah ini kemampuan memahami diri sendiri secara mendalam. Nah perasaan, nilai motivasinya itu mengenal diri sendiri. Kayak gitu. Kalau aku kurang terlalu paham. Kalau kamu paham? Paham. Ini sama kayak yang kita omongin kemarin, mengenal diri sendiri. Apa video sebelumnya kan kita ngomongin tentang mengelola stres.
Oh iya. Ada lagi gimana sih kita mengenal jati diri kita sendiri. Nah ini sih hubungannya sama intrapersonal. Ketika kita udah mulai down nih, kayaknya gue kalau lagi under pressure sama kerjaan, caranya buat jadi mood booster adalah gue makan es krim deh. Itu kan kita mengenal diri kita sendiri. Kayaknya kemarin gue ketemu orang ini, dia ngomong yang ngebaik tentang gue, biar gue nggak sakit hati lagi, lebih baik gue menghindar deh. Itu kan cara kita memahami diri kita. Itu kalau menurut aku ya. Kemarin gue habis ikut kerja bakti, gue rasanya mau pingsan. Berarti besok gue ikut, nggak usah ikut kerja bakti, tapi gue bawa makanan aja. Oh, siapa yang ikut kerja bakti pingsan? Meskipun nanti akan diomongin ya. Ya biarin aja lah ya, daripada suami aku pingsan. Nah itu dia. Mesti Tapi mengenal. itu kalau menurut aku ya, ada juga yang mungkin kita nggak menyelesaikan masalah tentang diri kita itu sama diri kita sendiri. Tapi kita bisa juga ngobrol, Jer, gue lagi capek nih, lo bisa nggak kasih gue motivasi apa gitu yang bisa bikin gue lebih semangat lagi. Itu contohnya, mungkin ya itu bisa jadi salah satu contoh. Oke, nah ini selanjutnya ya, kecerdasan naturalis. Selanjutnya kecerdasan naturalis ini mengenal, dia mempunyai kemampuan tuh mengenali dan mengklasifikasi makhluk hidup dan fenomena alam. Nah ini orangnya cocok banget nih bekerja sebagai apa ya namanya, peternak. Iya, di National Geography juga dia cocok nih. Nah, itu cocoknya kalau andaikan mau kuliah di IPB kayaknya. Terus cocok. ini dia ikut apa namanya komunitas pencinta alam. Yeah. Karena gini, ini juga ada hubungannya sama kalau seandainya ngomong pencinta alam ya, pasti ada yang mungkin pernah tersesat di hutan. Dia harus bisa mengklasifikasikan tumbuhan yang bisa dimakan atau tidak dimakan. Yeah. Dengan dia pelajari atau mungkin dengan instingnya dia gitu. Dan ini kan juga kita udah beberapa kali nonton film tentang orang yang tersesat di alam ya. Terakhir itu kita nonton Jurassic Park. Yeah. Tumbuh tanaman di hutan atau di dalaman sana di gunung. Mungkin ada yang bisa dimakan, ada juga yang tidak boleh dimakan gitu loh. Yeah. Dan itu kan juga kita harus tahu gitu. Atau gimana caranya supaya kita tidak jadi mangsa binatang buas. Yeah. Itu kan juga perlu ya. Dan aku setuju nih, bisa tahu fenomena alam. Nah, tapi ini mungkin semua orang juga punya kemampuan ini. Aku tuh suka, ini kayak bau air hujan ya, bentar lagi hujan nih gitu. Terus nggak lama hujannya benar turun. Kebetulan zodiak aku Aquarius. Bukan akuarium. Bukan, ya ikan nanti jadinya. Ya sama nih kayak kita nonton apa ya kemarin, nonton Keluarga Cemara 2. Nah kalau dibilang bisa Ngobrol sama ayam. Nah itu kalau menurut aku bukan ngobrol sama ayam, tapi ada pendekatan dengan si binatang tersebut sehingga ada jalinan gitu. Itu dia. Aku nih lagi nyari nih, ada kartun zaman aku kecil, Nickelodeon, yang bisa bicara sama binatang. Aku lupa namanya apa. Apa tuh coba? Ini bukan ya? Apa? The Wild Thornberrys. Jadi Eliza, iya. Dia tuh rambutnya keriting. Dia tuh bisa bicara sama binatang. Dan mungkin ada juga orang yang punya kemampuan seperti itu. mungkin. Ya, Jerry juga bisa bicara sama Molly. Oh. Oke. Guguk gitu ya. Nggak harus guguk. Kadang tuh peliharaan kita ngerti loh bahasa kita. Iya. Waktunya kalau dia kita lagi sedih,
nanti dia nyamperin gitu. Nah, ngomong-ngomong, angin di luar kenceng juga nih bro, kita harus cepet-cepet nih. Iya, mau hujan kayaknya. Hujan nih kayaknya. Iya, nah seperti itu. Jadi Nah, ya agak ini ya. Jadi kita tuh kalau ngeliat orang tuh aneh gitu. Kok lu ngobrol sama ayam, sama binatang, sama itu hutan atau apalah. Nah itu kecerdasannya dia. terus banyak juga pencinta binatang, mereka sampai punya aviari. Iya. Kan karena yang namanya merawat apa namanya hewan itu nggak mudah loh, butuh apa namanya ekstra pikiran, tenaga, dan juga dana juga. Iya. Ya nggak sih? Ini kamu mau ini kan? Nah ini yang terakhir nih, plus satunya, plus 9. Nah, plus 9 itu namanya kecerdasan eksistensial. Iya, tapi apa? Kamu mau spill dulu? Kamu mau ngomong apa? Enggak, aku pengen ngomong, nanti kita bahasnya next video aja. Tapi? Tadi kamu mau apa? Nggak ada tapi sih. Ya, jadi ini plus satunya ini belum ini ya. Kalau ya. Jadi sebenarnya ada 8. Tapi yang satunya ini belum, yang tadi Dona bilang. Apa? Belum diakui apa gimana gitu ya. Kita juga belum berani ngomong karena kita harus cari tahu lagi data-datanya apa gitu. Jadi kalau kecerdasan yang ke-9 ini adalah kecerdasan eksistensial. Ini ada hubungannya dengan memaknai hidup. Terus kan kadang orang suka bertanya ya, nanti setelah kita meninggal tuh akan seperti apa sih? Ya nggak sih, ada orang bertanya-tanya kayak gitu. Nah, kecerdasannya tuh seperti ini, tapi gimana bentuknya kita juga masih pelajarin lagi. Maksudnya kayak gimana, kita cari sumber-sumbernya. Tapi satu sih pesan yang mau aku sampaikan ke teman-teman, kalau jangan iri sama kecerdasan yang orang lain punya, karena kamu tuh juga berharga gitu loh. Kamu juga punya kecerdasan yang luar biasa dibanding orang lain itu gitu. Kadang mungkin kita jadinya rendah diri ya. Oh dia bisa, gue enggak gitu. Aku pernah ada momen kayak gitu. Aku ngerasa temanku kok bisa gambar, aku sama sekali nggak bisa gambar. Apa namanya? Kok dia bisa ya? Aku ngerasa kayaknya nggak kreatif. Tapi ternyata ada satu temanku yang bilang, yang memotivasi bahwa kamu juga nggak kalah kreatif kok sama dia, tapi kreativitas yang kamu buat itu bentuknya berbeda gitu, tapi dengan takaran yang sebenarnya sama gitu loh. Itu dia, kadang kacamata kita melihat diri kita sama kacamata orang lain melihat diri kita tuh beda. Benar. Gitu. Ya mungkin kalau kata dulu Einstein ya, ini Betul. orang terkenal ya, dia kayak orang aneh gitu ya. Iya. Ternyata dia menemukan sesuatu yang kita pakai sampai sekarang. Betul. Benar, orang atau apa namanya, apa yang kita, teknologi yang kita punya sekarang itu kan hasil dari trial and error. Iya, nah masalahnya pembelajaran di negeri kita ini ke arahnya ke angka gitu. Jadi ada tarafnya tuh nilai 10 itu anak pintar, ternyata enggak. Nah, saya zaman aku dulu mesti kalau mau lulus nilai di atas 4, di atas KKM pokoknya. Di atas KKM. Kan. Ya itu aku juga ngerasain. Nah, itu kalau di bawah itu kita nggak lulus. Kita bisa paket B, C, paket hemat. Nah, kalau nggak bisa ya itu. Jadi kita membohongi diri kita sendiri. Kita punya kecerdasan dominannya di mana. Nah, kita tingkatkan. Jangan sampai kecerdasan kita yang dominan itu kita jadi sombong. Jadi dia nggak bisa, gue bisa dong. Iya. Si Dona masa olahraga doang kayak gitu nggak bisa. Iya. Gitu. Ya udah. Kita mau pulang ya. Kita sudah di sharing kita tentang kecerdasan manusia. Nanti kita akan ketemu lagi di next video.
konten selanjutnya, tapi masih tentang kecerdasan, tapi kita bedah satu-satu. Dibedah lagi? Iya, Dibedah lagi nih? bedah lagi dong. Dari rumah dong? Kita coba nanti dengan eksperimen kita ya. Oke, Baiklah. udah, thank you. See you in the next video. Thank you so much for watching our video. Bye. Sambil makan, bye-bye.